pembelajaran masih konvensional. Oh itu, ya udah, buatkan saja media. Kalau S1 kan masih analisis dan pengembangan gitu ya. Analisis, dan perancangan sistem informasi dalam pengembangan media pembelajaran interaktif. Wah, oke, boleh. Sudah dapat saya satu judul, tanpa bersusah payah untuk konsultasi datang ke ruangan. Nah, di dalam kelas saja. Nah, jangan malu-malu makanya ya. Semakin banyak bertanya, semakin bagus gitu ya. Lalu adanya proses penulisan ya. Setelah ada ide itu tentu Bapak Ibu jangan "Oh itu ide saya itu." Selama belum dituangkan dalam sebuah tulisan, itu masih punya umum gitu ya. Gitu ya. Bukan punya Bapak Ibu, bukan punya personal, bukan punya siapa-siapa. Setelah dituangkan dalam proses penulisan, disesuaikan dengan format ya. Tentu, teman-teman itu pernah bimbingan ya atau konsultasi ke dosen. Mungkin pernah juga bertanya begitu masuk di mata kuliah apa gitu ya. "Prof," misalnya, "penelitian yang baik tuh yang seperti apa?" Penelitian yang cepat selesai, penelitian yang cepat selesai. Ya, jadi penelitian yang baik adalah penelitian yang cepat selesai. Tanpa mengurangi dan menghilangkan kaidah-kaidah keilmuan. Lalu proses penulisan itu. Orang itu idenya banyak sekali, tapi tidak dituangkan. Nah, ini repot. Sudah ditulis, tidak sesuai formatnya, repot lagi. Gitu ya. Banyak seperti itu, Bapak Ibu. Ya, kawan-kawan semua. Sudah punya ide, proses penulisannya apa, tidak disesuaikan dengan format. Bapak Ibu, kalau ditanya pernah membuat karya tulis ilmiah, pernah jawabnya. Ya, apa bentuknya? Skripsi, atau tugas akhir, atau apapun. Di tingkatan sarjana. Gitu ya. Nah, itu termasuk karya tulis. Nah, yang kita bahas adalah artikel. Izin Pak Lalu yang Dokter. selanjutnya, yang keenam adalah publikasi hasil karya tulis ilmiah. Ya. Karya tulis itu atau artikel itu bisa dipublikasikan di mana-mana. Ya. Nah, Pak Dokter, kalau yang Bapak, halo. Assalamualaikum Pak Dokter. ya, gimana? Oh ya. Tadi saya khawatir terlupa ya Oh iya, Bu mengenai Sadia, Mangga. ya, ya betul. Saya Mengenai kira lagi judul nelpon Ibu tadi. oh enggak. Mengenai judul ya Pak Dokter ya. Sebetulnya kalau misalkan melihat berangkat dari masalah itu banyak ya setelah eh, banyak mata kuliah yang kami pelajari ya. Cuman mungkin di sini bagaimana kita mendapatkan suatu judul atau materi yang menarik itu, membedakan. Kalau misalkan masalah banyak, dari media ada, dari permasalahan Al-Quran banyak ya. Menentukan hal yang menariknya Pak Dokter. Itu saja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Sadia. Baik, saya mau langsung interogasi ini ceritanya begitu ya. Saya stop share dulu ya. Nah, saya stop share dulu. Kemudian saya masuk ke yang paling sering dikunjungi oleh Bapak Ibu saja. Bu Sadia, halo? Ya Pak Dokter. Ya, oke. Nah, Ibu ingin tahu bahwa judul yang Ibu angkat itu memiliki keunikan daripada judul-judul yang lain. Oke, kurang lebih begitu ya? Betul, betul, betul Pak Dokter. Oke. Apa yang ada di dalam pikiran Ibu terkait dengan judul ini? Contoh apa? Saya tertarik dengan jadi saya punya teman dulu ya, punya teman, sekelompok teman, beliau itu mengajar di narapidana perempuan. Nah, beliau itu bercerita bahwa dari hasil itu ada yang napi-napi yang keluar itu mereka menjadi pendakwah seperti itu. Nah, saya tertarik. Terus satu lagi itu di satu sisi di narapidana, satu sisi lagi di pemulung ya, seperti itu.
Nah, setelah saya mau ke sana, saya kembali lagi ke diri saya, itu menarik atau tidak seperti itu, Pak Dokter, Ya. untuk lebih lanjut. Nah, sebelum menentukan judul biasanya ya, sebelum menentukan judul penelitian, Bapak Ibu harus melihat namanya peta jalan program studi, ya. Peta jalan program studi atau roadmap penelitian program studi. Nah, di dalam roadmap tersebut nanti akan tergambar penelitian seperti apa yang memiliki keunikan. Nah, Pak, kalau roadmap belum sampai nih Pak, gitu ya. Nah, atau peta jalan nanti dulu Pak. Oke, kalau begitu. Saya Paham malah. paham malah ya. Gitu. Kalau itu ada malah lebih bagus gitu ya. Misalnya roadmap arah penelitian MPI pada 2023 itu apa? Nah, misalnya apa ya? Pengembangan ya, pengembangan. Nah, kita cari dulu pengembangan di sini. Lalu Ibu mengkaitkan judul yang Ibu tangkap ya atau yang ada di dalam knowledge Ibu. Narapidana gitu. Narapidana. Lalu apalagi yang ingin Ibu sampaikan gitu ya. Setelah masalah itu Ibu dapatkan, solusi apa kira-kira yang ingin Ibu sampaikan? Nah, solusinya apa? Misalnya pengembangan apa? Pengembangan apa, Bu? Bu Sadia? Atau Jadi lebih ke narapidananya ini, terkait dengan apa gitu ya. Boleh silakan. hasil 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 pendidikan itu apakah berpengaruh, itu kan tadi kan contoh itu kan hanya pas kebetulan teman saya, mengajarkan dan hasilnya bagus seperti itu ya. Ya, Jadi yang saya ingin itu, apakah memang hasilnya menyeluruh itu bagus atau tidak seperti itu, dari hasil pembimbingan itu? ya. Ibu begini, tadi roadmap-nya sudah ada ya. Ibu bahkan sudah paham gitu. Mohon maaf, tadi tidak jelas roadmap-nya, justru saya belum paham. Jadi Oh, yang Bapak belum tangkap paham. tadi pahamnya saja, ya. Oh iya, baik. Nah, roadmap-nya kita lewatin dulu saja ya. Roadmap-nya kita lewatin. Atau peta jalan penelitian program studi kita lewatin dulu. Nah, sekarang arahnya adalah sesuai dengan pemikiran kita dulu, gitu ya. Apa yang ingin kita teliti? Nah, apa yang ingin kita teliti itu kan tentu berangkat dari masalah. Berangkat dari masalah itu disesuaikan dengan bidang keilmuan kita, Bu. Nah, bidang keilmuan kita kan manajemen pendidikan Islam, ya. Maka kaitan penelitian kita harus berkaitan dengan manajemen pendidikan Islam, gitu. Itu keywordnya dulu ya. Nah, setelah itu maka kita akan mencari apa gitu. Misalnya Ibu ingin melihat pengaruhnya tadi. Pengaruh boleh, pengaruh apa gitu ya. Pengaruh pendidikan. Ibu mengetikkan apa saja di sini nanti akan terlihat. Narapidana. Narapidana. Nah, dari banyaknya judul ini, halo Bu, Iya, Pak, masih di sini. dari banyaknya judul ini, Ibu nanti buka satu, dua atau tiga artikel, ya, sebagai perbandingan, ya, dari judul satu, dua, tiga, kira-kira diperas bisa nggak judul dua, satu, dua, tiga ini menjadi satu judul. Nah, sehingga setelah muncul judul itu yang Ibu tanamkan di dalam pikiran Ibu, Ibu harus menggunakan kacamata kuda. Nah, kacamata kuda tuh strike atau strength gitu ya pada satu judul itu saja dulu. Jangan berbelok-belok ya. Oh, kayaknya nggak cocok ini, kayaknya nggak cocok gitu. Mengerti cocok atau tidaknya ditentukan dengan satu kemauan dari peneliti, yang kedua Assalamualaikum. ya, yang kedua ditentukan oleh kajian teorinya atau teori yang digunakan untuk mendukung judul tersebut. Ya, nah, jadi begitu. Jadi sudah dapat ya, Bu Sadia ya. Oh, ya. Alhamdulillah sudah lebih paham. Alhamdulillah. Kalau mau lebih tajam lagi, diskusi lagi kita. Oke. Baik, Ada lagi Dokter. Ini sebelum sudah saya mulai, lanjutkan? Pak.
Dok, boleh Kebetulan bertanya Pak nggak? Dokter. Boleh, silakan. Tadi setelah pengembangan ide, kemudian penulisan, kemudian penyesuaian format, itu alurnya itu kalau yang saya lakukan gini, misalnya kita mau apa mau eh, apa submitnya di jurnal apa misalnya. Kita download template-nya, lalu formatnya kita ngikutin template itu. Iya. Apakah harus seperti itu atau kita nulis aja dulu gitu nanti baru dimasukkan sesuai template di jurnal yang akan kita submit? Atau gimana, Nah, Dok? baik Bu Sufi. Nah, ini langkah-langkahnya nggak boleh lompat-lompat ya. Nah, langkah-langkah karya tulis ilmiah dalam artikel nih. Yang pertama tentu pengembangan ide ya. Ide sudah ada nih dari Bu Sufi ya. Terus dituangkan ke dalam tulisan. Dua ya. Lalu Pak, kalau saya buat pengembangan ide, lalu disesuaikan langsung dengan penyesuaian format, boleh nggak? Boleh. Kalau saya punya ide, ditulis dulu, boleh nggak? Nanti baru penyesuaian format, boleh nggak? Boleh. Ya. Kalau saya buat pengembangan ide, proses penulisan baru disesuaikan dengan format, sangat boleh dan itu yang benar ya. Jadi ditulis dulu, setelah itu dimatangkan dulu, referensinya diokekan dulu, hasil dan pembahasannya dimatangkan, baru dimasukkan ke template ya, seperti itu. Terima kasih, Pak Dokter. Sama-sama. Ada lagi? Cukup baik. Saya lanjutkan. Nah, ini publikasinya baik di conference atau seminar atau di jurnal ya. Jadi Bapak Ibu boleh nih mempublikasikannya di mana saja terkait dengan artikel yang sudah Bapak Ibu susun. Pak, kalau ini tadi kan disebutkan penyesuaian format. Nah, formatnya itu maksudnya seperti apa? Mungkin itu kan jadi pertanyaan. Nah, tentu misalnya di dalam conference atau seminar mereka punya guidance ya, atau guidelines terkait dengan penulisan. Biasanya punya template. Nah, template itulah yang dimaksud dengan penyesuaian format. Ya, lalu di jurnal sama juga. Bapak Ibu ingin mencari jurnal. Bagaimana jurnal itu taunya Sinta 3, Sinta 4 dan seterusnya. Ini saya kasih contoh. Nah, Bapak Ibu bisa mengunjungi Sinta ya, Sinta. Science and Technology Index. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke sini gitu ya. Pilih source, pilih jurnal. Nah, kalau diminta syarat kelulusannya adalah publikasi di jurnal Sinta 3 gitu ya atau Sinta 2 dan seterusnya. Boleh silahkan. Tinggal dicari saja. Impact-nya bagaimana? Search-nya Bapak Ibu ingin mencari tentang manajemen pendidikan. Boleh. Islam misalnya lebih spesifik. Nah, silakan nanti banyak sekali. Nah, ini ada ya. Pak, itu Sinta berapa ya gitu ya. Nah, ini ada Sinta 2. Lalu kami ingin mengunjungi situsnya, Pak. Bagaimana? Klik saja website. Ya, nanti dia akan menuju ke situsnya. Nah, oke. Lalu apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu kalau sudah melihat jurnal seperti ini? Bapak Ibu boleh mengunjungi about-nya dulu, ya. Lalu dilihat di sini fokus and scope-nya apa saja. Jadi Bapak Ibu tidak asal submit ya. Nah, ini ya tentang Islamic Education, Leadership, Public Relation Management, Organizational Behavior, Organizational Culture dan seterusnya. Lalu setelah itu Bapak Ibu melihat apa lagi? Lihat template-nya. Ya. Lihat template. Biasanya dia sudah menyediakan template. Nah, ini template.
tinggal di-download saja.